Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Pelangi Ramadan program Sriwijaya TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur wa ja'ala anzala fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Pelangi Ramadan Sriwijaya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada tausiah kali ini yaitu bulan suci Ramadan, bulan melawan hawa nafsu. Syahrul Ramadan, syahrul jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Pemirsa, so'imun dan so'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita ketahui, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Baghdadi memberikan penjelasan sebelum kita beribadah, agar kita dalam beribadah, dalam berpuasa, dalam membaca Al-Quran tidak merasa terbebani karena gugur kewajiban, agar timbul rasa cinta dari hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Di Quran surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Yang membedakan manusia dan jin dengan makhluk Allah yang lain dengan akal dan nafsu. Jika akal kita menjadi panglima, maka derajat kemanusiaan kita lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kalau malaikat wajar, hanya berikan Allah akal saja, tidak punya nafsu. Sedangkan manusia dan jin berikan Allah nikmat nafsu, panca indera. Dan barang siapa yang nafsunya menjadi pemimpin, mengendalikan dirinya, maka derajat kemanusiaannya lebih rendah dibandingkan hewan. Oleh karena itu, melalui ibadah Ramadan ini, kita dididik untuk pengendalian diri kita. Pemirsa yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu perlu dibakar dengan berpuasa. Ramadan, tahrik ala hawa nafs, membakar hawa nafsu. Roknya rahmat, 10 hari pertama rahmat. Mimnya maghfirah, ampunan Allah. 10 hari kedua ampunan Allah. Dan itqu minan nar, du'fun. Setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Alifnya adalah ulfa. Orang yang berpuasa hatinya akan menjadi lembut dan najim. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 193. Goal terakhir tujuan adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu, pembagian hawa nafsu ada 7. Yang pertama, nafsu amarah. Dalam Quran surah Yusuf ayat 53, Allah berfirman, "Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Dan aku tidak bisa berlepas diri, kata Nabi Yusuf, dari hawa nafsuku. Yang kedua, nafsu lawamah. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Memang beda kita dengan Rasul sedikit saja. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit tidur. Nafsu lawamah ini orangnya angin-anginan. Jika orang ke utara, dia ke utara. Ya ke selatan, tidak stabil. Yang ketiga, nafsu mulhimah dan musawalah. Sudah tahu hukum, tetapi masih dikerjakan, masih dilanggar. STMJ, sholat terus masih maksiat jalan. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Calon penduduk surga, orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan mesra hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kelima, nafsu radiyah. Setiap ujian dan cobaan merupakan nikmat baginya.
yang terakhir adalah nafsu kamilah, tingkat para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua pemirsa bisa mengendalikan diri kita melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang paling besar, ada jihad melawan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh